saya membaca skenario dari tulisan dari Uti Keke sendiri menantang buat saya. Satu, kenapa? Kelebihan dari Manado itu apa? Kelebihan dari Gorontalo itu apa? Biar lagunya seperti gini. Di sini, di kamar ini. Jadi peluang buat orang bekerja juga. Iya, betul. Itu yang utama. Mengharapkan bangkitnya perfilman Indonesia kembali. Amin. Ya. Hey teman semua, kembali bersama saya Cepriana atau Mamang. Dan kali ini kita masih berada di podcastnya Uti dan Keke. Pada kesempatan ini saya amat bangga karena bisa kedatangan tamu-tamu senior saya. Untuk lengkapnya silakan memperkenalkan diri masing-masing saja. Silakan. Mungkin dari yang senior dulu ya. Yang senior dulu, pasti udah kenal semua. Langkai dong saya. Iya, yang lahir dulu. Iya, silakan. Oke, selamat malam teman-teman semua. Nama saya Aven Kristi. Di samping saya Anissa Queen. Oke, sekedar informasi, si abang itu udah film laganya udah segudang. Begitu juga dengan teman saya yang paling cantik di sini, Mbak Anissa Queen. Anissa Queen ini merupakan salah satu co-producer dari film Uti dan Keke. Perjuangannya berat ya sebenarnya. Siap, betul. Sekarang mendingan kita ngulik-ngulik tentang Mbak Anissa sama Mbak si Abang Aven Kristi. Mbak Ani sekarang lagi sibuk apa? Boleh diceritakan? Saya sebetulnya bukan meninggalkan Uti dan Keke. Kita tetap ada di sini. Cuma saya juga nyambi juga cari receh. Receh. Sana sini. Jadi saat ini banyak di kita lagi rekaman salah satu, dua album sisa sudah ya. Jadi pindah haluan sementara. Sementara. Bukan berarti meninggalkan film juga. Kita tetap berjuang udah akan buat lagi insya Allah. Karena dunia entertain luas banget. Iya, jadi ini sudah mau tayang, ya kita terakhirnya kesini dulu. Jadi album saya sudah selesai, insya Allah yang dua ya kita ya sudah selesai. Album solo atau saya solo? Iya. Musiknya musik aliran apa? Koplo. Dangdut koplo. Iya. Romanisnya kan alirannya emang aliran dangdut. Karena mungkin pangsa dangdut koplo itu emang lagi bagus ya. Jadi kenapa gitu? Karena saya memilih musik dangdut bukan berarti musik lain tidak saya suka, tapi di saat kita menghibur orang, di saat itu orang bisa ikut joget gitu, bisa ikut bareng-bareng gitu. Jadi lagunya happy. Lagunya itu udah dendeng orang udah bikin jingkrak lah. Gitu. Kalau duet dengan si Abang, Bang Aven? Ya, duet dengan saya itu Cinta Sebening Melodi. Lagu pop. Pop ya untuk ini. Ya, pop aja. Kebetulan Anissa juga bantu saya support untuk jadi modelnya juga. Jadi saling support lah ya. Nanti juga kita mau bikin album kedua, kita duet lagi. Oke, semoga lancar selalu. Project-project. Amin, terima kasih supportnya. Iya, sebentar kita saksikan yuk klipnya. Mimpi-mimpi jangan hanya mimpi, rindu mencekam di hati. Nah, saya sekarang Mbak Nisa sebentar ya. Saya ke Bang Aven dulu. Bang, kalau nggak salah nih kabar burung, katanya lagi ada project untuk film juga, next film. Boleh diceritakan? Ya, kita lagi juga persiapan film lagi, sebetulnya sekarang lagi cari-cari cerita nih yang cocok gitu. Ada beberapa masukan film untuk bikin horor, tapi saya mau bikin horor action. Kita ada berbeda gitu. Ada unsur actionnya. Jadi nggak perlu kita nakut-nakutin orang, tapi kita juga bisa mengedukasi, kita bikin sesuatu yang lain gitu. Kita kan bikin film itu kan cari ide, sesuatunya itu ya apa gitu. Ya supaya orang jangan bosan nonton horor lagi rata-rata enggak gitu. Kita bikin horor tapi ada actionnya, ada hiburannya.
Jadi horor yang dikemas dalam bentuk lain ya, nggak horor seperti yang Tapi lain. mungkin Silakan. di zamannya tahun 80-an, siapa yang nggak kenal Aven Christie dengan laganya. ya. Gimana sih kalau kita sedikit kasih di sini? Oh iya. Iya. Gerakannya. Iya, karena jujur tadi saya sebelum disebutkan namanya Aven Christie, gua nggak nge. Pas dulu masih ingat, gua masih kecil ada di tulisan layar Aven Christie. Masih kecil ya? Boleh coba kita coba. Coba nih. Kasih benar-benar bisa gitu. Untuk mengobati rasa kangen orang-orang dulu. Silakan Bang. Iya. Nah, kebetulan gini, saya dulu pernah belajar Wing Chun, ya. Nah, nanti di film horor ini, nanti saya juga akan keluarkan jurus ini. Ini belum pernah di film Indonesia ada jurus ini keluar, ya. Nah, tuh. Keren. Jadi kita kombinasikan lagi. Udah jago nih. Jadi takut juga. Jadi kita cari sesuatu yang belum orang pakai. Betul Bang. Ya. Jadi kita juga mau mengembangkan jurus Wing Chun ini yang baru ini ke teman-teman, ya. Supaya orang juga lebih giat lagi untuk berolahraga. Dan selain itu kita juga sama Anissa, sama Aneta, teman-teman artis, khususnya teman-teman artis, saya setiap hari seminggu sekali kita di Hotel 6, ya, di Club Gorilla Club itu kita bikin tinju. Ada yang lagi mau disampaikan nih, Ani? Kayaknya kalau masalah film-film musik dalam kita sudah tenang, tapi yang pasti di sini kita sangat mensupport yang namanya film Uti dan Keke. Ya, perjuangan kita yang tadinya mungkin sedikit lega dan terobati ya Cep, insya Allah semua berjalan lancar dan bukan hanya film satu Uti Keke, tapi kalau bisa berlanjut dengan Uti Keke kedua, ketiga. Emang rencananya mau bikin kedua kan? Iya, insya Allah. Kita dengar mau bikin kedua ini. Iya, yang kedua bakal ada break, insya Allah ini lancar dan kita nanti akan buat yang kedua. Tunggu aja ya. Yang lain juga semoga ini film ini sukses Uti dan Keke. Uti dan Keke meledak. Iya, ini juga perjuangan lo. Jangan nanti saja, ini kan saya lagi mau regian minta tabungan Mas Kentar. Sedikit jasanya luar biasa juga di sini. Makasih Kak Ani, contekan karena mungkin saya satu produksi juga sama Kak Ani untuk menghandle ini. Kita sebagai artis juga harus bisa melakukan sesuatu yang lain, yang satu bidang. Ya, bisa saya juga. Film lagi stuck. Nah, kita lagi kemana nih? Kita bikin album. Kita baru pulang juga ya, baru soal buah. Ini kita baru pulang dari kegiatannya nyanyi ya. Kalau belum film belum ada ya kita terima tawarannya. Siap. Kemarin kita kebetulan di Cibitung ya. Cibitung juga. Ada hajatan. Putar film saya 10 layar. 10 layar film saya semua. Kemana putar dia semua. Tapi beda-beda filmnya. Iya Terus pasti. minggu depannya lagi 25 layar, 25 layar tancap ya. Jadi komunitas layar tancap di Cibitung itu sekarang lagi menggalakkan lagi film-film kita semuanya. Ya, kita juga harus apresiasi ke mereka. Sebab mereka yang melestarikan film-film kita. Luar biasa. Ayo bangkit Indonesia. Kemarin nyanyi di mana, di hajatan di udah banyak job open-nya juga. Albumnya belum keluar, tapi udah nyanyi. Sudah dipanggil. Sukses Kak Ani. Doain ya teman-teman, doain juga ya. Ini buat kita semuanya sukses ya. Bukan di film, tapi di semua yang ada pekerjaan sukses. Jangan lupa di subscribe juga. Nah ini. Aven Christie channel. Ada. Ya. Ini Cek. Udah dan keke saya Mau di subscribe juga, di like, komen. Siap. Seru sampai speechless. Jadi nggak banyak ngomong sama artis senior. Nah, Ya kok banyakin kita yang ngomong sih? nggak apa-apa. Biasanya gue yang banyak ngomong kalau anak-anak bocil. Podcast nggak apa-apa. Nah, sekarang kita gali ya mengenai Kak Anissa Kwi dengan Bang Aven Christie tentang kenapa sih dulunya mau terjun ke dunia entertain atau cerita deh sampai sekarang gitu dari sebenarnya awal latar belakang. saya latar belakang awal itu bukan artis ya, tapi saya model awalnya model. Tapi mungkin karena keseringan
kreator Wahyudi di Catwalk, ada salah satu sutradara yang melihat saya diminta untuk main dia waktu itu zaman TVRI kan, itu zaman dulu ada TVI juga kan, saya membintangi di situ TVI, tapi kita ambil lokasi yang di Medan ada, yang di Jakarta ada. Tapi sekarang udah TVI udah nggak ada. Nah, itu Bingkai Biru saya main tuh, saya nggak perlu kamar. Akhirnya Pak enak juga ya. Medan, ada Medan. Jadi karena sudah syuting terus ada, terus tiba-tiba ayo nyanyi yuk, tiba-tiba diminta nyanyi juga dikit-dikit, akhirnya semua yang merangkap kayak gitu sih ceritanya. Seneng kenapa? Penuh tantangan, apalagi filmnya penuh tantangan. Bisa kita berperan sebagai apa, kita harus sebagai apa, bisa kita sedih, kita harus seperti ini. Jadi kita berperan sebagai orang kaya, orang yang glamor, kita harus berpakaian glamor. Nah di situ yang tantangan buat saya sendiri. Jadi harus ngeblending dengan karakter ya. Jadi seorang artis juga harus mempersiapkan nggak boleh menolak ya. Jangan hanya bisa main film aja, nyanyi juga harus semua aspek ya. Harus dipelajari semua. Semoga karir Mbak Anissa makin selalu. Nah, sekarang kalau Bang Afen sendiri, mungkin filmnya udah banyak banget. Yang tahu sih dari umur berapa? Silakan. Ya, saya main film kurang lebih dari umur 28 tahun. Sekarang berapa coba? Sekarang berapa coba? 17. Ya, kurang lebih saya sudah membintangi film layar lebar ya. Pertama ya? Ada 30-an. Wow. Pertama loh, Cep. Teman saya dulu yang meledak itu orang-orang di atas angin. Saya jadi Dan banci. cuplikannya. Tapi Jadi banci, bener-bener kayak banci jagoan. Itu tantangan juga ya. Nah itu juga. Banci jagoan ya. Banci jagoan. Udah pokoknya makin top lah, makin oke. Kalau mau nonton aja di Ya saya. nanti kita cuplikannya ada di sini kok. Bangun. Sekarang Kak Anissa, kita kembali lagi ke UTD KK. Seorang Anissa Queen adalah co-produsernya. Kenapa dulu mau ikut bergabung atau mensupport UTD KK sebagai co-produser Kak? Awal mula saya pemain di situ ya. Awal mula berapa kali kita main, terus saya membaca skenario dari tulisan dari UTD KK sendiri, menantang buat saya. Satu, kenapa? Yang namanya perbedaan agama tidak jadi perbedaan di situ. Di situ saya sangat menarik. Jadi sesuatu yang berbeda tidak boleh berbeda sebenarnya, kita adalah satu tujuan. Dan bagus kemasan dari ceritanya. Terus juga di sana kan banyak ya di Gorontalo, dan itu kan pemandangan juga cukup luar biasa. Jadi ini keren ini gitu. Jadi nggak kalah sama luar, pemandangan itu baru nggak kalah gitu ya. Yang terutama adalah toleransi beragama sangat cukup harus kita Tapi pesan moralnya bagus ya. Iya, dalam film ini pesan dalam menyatukan perbedaan. Bukannya perbedaan di bagus. Ya mungkin jargonnya pun sekarang kan edukasi, toleransi dan kolaborasi. Karena mungkin kolaborasi di sana ada dua wilayah ya, Manado dan Gorontalo. Luar biasa disatukan dengan inilah kemasan dari UTD KK tadi. Makanya saksikan, jangan enggak nonton ya. Oke. Nah, sekarang mungkin saya ke Bang Afen dulu. Bang, kan di sini ada amat kuat banget film di ini tentang nilai toleransinya. Pandangan Bang Afen sendiri tentang toleransi seperti apa? Toleransi ya, maksudnya ini film ini bisa menjadi contoh gitu ya. Jadi perbedaan bukan untuk memisahkan perbedaan gitu. Jadi untuk menyatukan perbedaan gitu. Persepsi orang itu kan salah, selalu orang sudah ngejudge duluan yang negatif duluan gitu. Nah, kita ini harus merubah semua stigma seperti ini, jangan lagi memikirkan yang seperti itu gitu loh. Ya seperti kita dulu, zaman dulu kan lebih enak gitu loh. Ya kan kita saling bisa toleransi ya. Perbedaan ini yang bisa menyatukan gitu. Jadi saya sedikit silakan. Jadi itu seperti kami ini kita deket gitu ya. Jadi teman kerja, jadi teman sharing, jadi teman semuanya. Abang Afen, saya muslim, abang pun bukan muslim. Tapi seperti itu gitu. Kita jadi saling support, tidak pernah
mengejas atau menjelekan satu agama kita yang itu tidak. Kita saling menghormati dengan agama kita masing-masing. Iya. Oke, nah ini contoh real dari toleransi. Saling menghormati. Ya, siap. Oke. Saling menghormati. Siap, oke, setuju sekali saya. Itu kan tadi latar belakang Uti dan Keke itu kebudayaan sama apa ya namanya panorama alam di Gorontalo dan Manado. Iya. Menurut Kak Ani dan Bang Aven, Manado dan Gorontalo itu seperti apa sih? Kalau mungkin kebetulan saya waktu itu berapa kali untuk survei tempat kita waktu itu ya berapa kali? 3-4 kali kalau nggak salah saya kebetulan pas syuting, kebetulan pas rekaman, kebetulan banyak kebetulannya. Tapi bukan berarti saya tidak melihat gambar-gambar dan saya selalu melihat YouTube dari YouTube seperti ini loh pemandangan, seperti ini loh budayanya dan sangat luar biasa. Luar biasa buat saya memang kaya akan kebudayaannya, semuanya luar biasa. Makanya ya yang belum ke sana sering aja browsing juga lihat. Jadi paling nggak kita harus bisa sedikit tahu gambaran aja. Oh seperti ini. Oke. Semoga insya Allah kita gala di sana, kita kesana. Insya Allah saya berjanji sama Bang Lito jadi saya kalau nggak kesana juga nggak mungkin sebagai kru produser. Tapi saya insya Allah akan kesana dan disitulah saya oh ini ternyata yang selama ini saya lihat di gambar gitu ya di video. Kita tunggu, kita kesana bareng-bareng. Bareng-bareng, Cica juga harus datang dong. Harus, insya Allah. Wajib. Kadang Bang Aven sendiri. Ya kalau menurut saya sih bagus ya, sangat bagus. Ya gini loh, kita Nusantara ini kan berbagai macam tradisi, kebudayaan. Nah ini harus ditonjolkan nih kelebihan dari Manado itu apa, kelebihan dari Gorontalo itu apa, biar wisatawan juga bisa datang ke sana melihat oh iya pemandangannya itu bagus seperti ini, ayo kita itu kan memasukkan juga buat mereka atau apa kayak gitu, jadi bagus gitu loh, saya senang gitu. Negara Jangan di Jakarta, aja bosan orang di Jakarta. Betul. Itu daerah sesuatu yang lain, ada kebudayaannya lain, tradisinya lain, bagus, menarik lah. Jadi beraneka warna gitu, Nusantara. Pelangi itu dengan bermacam-macam warna sehingga menjadi indah. Kalau dia pelangi itu warnanya cuma kuning ya pasti nggak indah. Kalau kuning biru karena jadi indah. Itulah Indonesia. Lo ada nyanyi deh kita. Mengenai nyanyi-nyanyi kita tes silakan Ani untuk menyanyikan lagu yang ada di album dia lah, sekalimat atau 2 kalimatnya. Oh jadi ngetes nih ceritanya? Nggak juga, biar tahu. Itu sambil promo juga. Di sini, di kamar ini, pernah kau ucapi kadang janji. Nah, seperti itu. Kemilau pelangi datang menerangi cintaku sebening melodi hatiku sejuk dingin lagi, cintaku terbenam di hati. Keren. Dijamin pasti bisa nyanyi. Ntar saya mau coba nyanyi lagi. Gimana juga bagus nih. Boleh nyanyi juga. Coba Kani. Perajana. Enggak, itu hanya ada cintamu. Ini bagus lagunya koplo. Silakan Kak. Action. Ya, koplo enak seperti itulah. Kira-kira ya. Kebetulan hobi itu kita jago nih. Sayangku hanya untukmu. Betul ya dong? Hati cuma ada kamu. Cintaku hanya padamu. Engkaulah di hatiku. Seperti itu kira-kira. Oke. Terima kasih Kak Nisa. Kembali lagi kita berbicara tentang UTDKK The Movie. Mungkin pengen tahu harapan dari Kak Nisa sebagai produser atau dari Bang Aven sebagai artis senior gitu. Pengamat film Iya, pengamat sudut pandang seperti apa? Mungkin dari
Bang Aven dulu deh Iya. tentang film Uti dan Keke itu harapannya Saya, seperti apa? kalau harapan saya sih bersyukur sekarang masih ada orang di dalam situasi yang sedang pandemi seperti ini, ada yang mau bikin film, ya, ingin melanjutkan perfilman supaya jangan film ini stuck terus gitu loh, ya. Dan nah itu yang saya syukuri bahwa masih ada orang mempunyai perhatian ya untuk membuat film gitu. Ya kayak kemarin kan film KKN itu meledak sampai tembus 9 juta. Wih, itu luar biasa sekali. Pengabdi Setan sampai 6 juta lebih itu. Ya, luar biasa sekali, dan saya harapkan juga Uci. Nah, itu dia. Dapat, jangan banyak-banyak, dapat 5 juta. Sudah terwakili berarti. Seperti itu. Ya kan buat saya sendiri, saya ya seperti itu, meledak, keterima, terus kita buat film lagi dan buat film lagi. Jadi banyak orang yang berlomba-lomba gitu. Dan satu harapan saya kan Bu, di sini jadi peluang buat orang bekerja juga. Iya, betul. Itu yang utama. Mempekerjakan orang-orang yang selama ini kan COVID, nggak ada pekerjaan, yang tadi usahanya bagus kan. Nah itu kita kerahkan nih dengan adanya film-film terus kan otomatis kita pakai orang banyak gitu. Jadi itu harapan kita, film sukses kita bisa buat lagi, buat lagi dan buat lagi. Dan saya di zaman saya waktu tahun 80-an itu Indonesia pernah menjadi tuan rumah perfilman Indonesia. Ya. Di perusahaan saya aja setahun bisa 12. Produktif banget yang menjadi setahun. Saya setahun syuting bisa 5 film. Luar biasa. Kita selesai satu, udah tanda tangan. Kita lagi syuting udah disamperin. Kontrak lagi. Semoga dunia perfilman kita seperti itu ya. Kembali lagi, ayo nih bangkit nih gitu. Saya mengharapkan bangkitnya perfilman Indonesia kembali. Amin ya. Pasti bisa kok. Pasti bisa. Amin. Buat teman-teman harus dan wajib nonton Uti Kekeh ya, kalau enggak aduh nyesal. Karena di situ banyak sekali kata-kata yang memang untuk mendidik ya, mengajak kita berbuat kebaikan, yang namanya toleransi beragama, pemandangan segala macam itu cukup luar biasa. Jangan lupa tonton Uti dan Kekeh. Karena di film ini ada edukasi yang sangat menarik sekali, pembelajaran yang diberikan itu untuk kita menata kehidupan kita ke depan. Pembelajaran hikmah yang kita ambil dari film ini adalah untuk buat kita semua. Sukses selalu. Oke. Terima kasih Bang Aven Kristi, Kak Anissa Queen yang udah sempet singgah di podcastnya saya, di podcast yang tidak Keke. Oke, jangan lupa teman semua untuk menyaksikan film Uti dan Keke yang akan segera tayang di bioskop kesayangan Anda. Yuk kita pamit yuk.